warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sesel Dewa Putri dari kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya mengenai soal ujian akhir semester perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu jelaskan pentingnya mempelajari perkembangan dan pertumbuhan anak bagi seorang guru. Nah, pada seorang guru sangat penting untuk mempelajari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik atau anak, karena pada seorang guru berperan aktif dalam pembentukan karakter anak atau peserta didik, di mana seorang guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Kemudian seorang guru juga ditekankan untuk memahami pada usia berapa peserta didik mampu berpikir secara kritis maupun abstrak. Kemudian seorang guru juga harus memahami tingkah laku perkembangan peserta didik, baik dari segi negatif maupun dari segi positif, sehingga akan menimbulkan proses belajar yang sangat baik. Yang kedua yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu faktor pola asuh orang tua, di mana pola asuh orang tua ini menjadi faktor utama dalam perkembangan dan pertumbuhan peserta didik ataupun anak. Yang kedua yaitu faktor genetik atau bawaan dari anak tersebut yang terjadi dalam sejak lahir. Kemudian faktor sebelum lahir, di mana faktor sebelum lahir ini yaitu di faktor prenatal terjadi faktor di dalam kandungan, di mana untuk berperan aktif dalam pertumbuhan dan perkembangan ini perlu adanya nutrisi yang baik, sehingga setiap pertumbuhan fisik pasti memiliki pertumbuhan yang berbeda. Kemudian gizi dan nutrisi yang diberikan oleh orang tua baik dari masih dalam kandungan maupun sampai dengan masa remaja dan dewasa. Yang ketiga yaitu jelaskan hakikat pengalaman belajar anak. Nah, pengalaman belajar anak adalah sejumlah aktivitas anak yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru, nah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, misalnya ketika kita berpikir informasi dan kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir pengalaman yang belajar yang bagaimana yang harus didesain agar tujuan dan kompetensi itu dapat diperoleh oleh peserta didik. Nah, hal inilah yang harus dipahami, karena apa yang harus dicapai dan apa yang akan dicapai anak tersebut di masa depan akan menentukan bagaimana cara pencapaiannya. Yang keempat yaitu deskripsikanlah secara singkat kaitan antar pertumbuhan fisik atau jasmani dengan perkembangan intelektual anak. Seseorang mengalami pertumbuhan fisik dan pertumbuhan maupun perkembangan intelektual sejalan dengan bertambahnya usia serta pengalamannya. Nah, pertumbuhan fisik ini terjadi sangat cepat pada usia anak-anak dan remaja. Nah, di sini perubahan signifikannya terjadi baik itu mempengaruhi fisik maupun intelektualnya. Nah, pertumbuhan fisik ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor makanan, kemudian faktor lingkungan, kemudian perkembangan intelektual ini juga dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor lingkungan tempat tinggal mereka, di mana misalnya terjadinya kelainan dalam pertumbuhan fisik tentu juga mempengaruhi pertumbuhan intelektual seseorang. Nah, ketidakpercayaan diri seseorang yang memiliki perbedaan fisik atas orang-orang di sekitarnya akan membuat dirinya menjadi tertutup dan sulit mengembangkan kemampuan intelektual yang dimilikinya. Kemudian, padahal belum tentu seseorang yang memiliki fisik bagus juga memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Nah, fisik hanyalah penumpang atau penunjang atas berkembangnya intelektual seseorang. Nah, dengan fisik yang bagus, tentu
ia dapat mengapresiasikan kemampuan intelektualnya tersebut ke dalam berbagai cara. Perkembangan intelektual sendiri akan mempengaruhi tingkah laku individu. Nah, seseorang yang cerdas tentu tidak akan melakukan sebuah tindakan yang membahayakan bagi dirinya ataupun orang lain. Nah, tentu ia dapat berpikir apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, orang-orang yang cerdas juga banyak yang menggunakan kecerdasannya untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti korupsi yang merugikan banyak orang maupun dirinya sendiri. Nah, kecerdasan intelektual ini akan kehilangan arah apabila tidak dibarengi atau tidak diiringi dengan pendidikan moral. Karena pendidikan moral ini hanya dapat diberikan di rumah saja, melainkan di pendidikan sekolah, masyarakat maupun lingkungan tempat tinggalnya. Tapi yang paling berperan dalam pendidikan moral ini adalah keluarga, di mana keluarga adalah pendidikan pertama. Yang kelima yaitu deskripsikanlah kaitan antara perkembangan intelektual dan emosional anak. Kaitan antara perkembangan intelektual dan emosi anak yaitu berkaitan secara dimanis, yang artinya di mana keduanya bersifat mempengaruhi. Misalnya, ketika perkembangan intelektual tidak sejalan dengan perkembangan emosional, maka akan menyebabkan peserta didiknya tidak memiliki sikap yang baik. Nah, begitupun perkembangan emosional tidak sejalan dengan perkembangan intelektual, maka akan menyebabkan komponen atau menyebabkan peserta didik ini tidak memiliki kognitivitas yang baik. Jadi kedua perkembangan ini atau kedua komponen ini yaitu intelektual dan emosional ini harus sejalan dengan baik supaya peserta didik mempunyai nilai yang baik yang akan dihasilkannya di masa depan. Yang keenam yaitu deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara anak. Nah, secara singkat kaitan antara perkembangan dan kemampuan bicara anak ini, perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif. Nah, di mana yang artinya yaitu faktor intelektual atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Anak yang tingkat intelektualnya belum berkembang atau masih sangat sederhana, semakin anak itu tumbuh dan berkembang serta memulai mampu memahami lingkungan, maka bahasa yang berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju bahasa yang kompleks. Nah, perkembangan bahasa ini dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan, yang mana anak tersebut dapat berinteraksi sehingga menimbulkan adanya perkembangan bahasa yang dipakainya. Yang ketujuh yaitu jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tentang perbedaan antara istilah kebutuhan, dorongan, motif. Nah, kemudian sebutkan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu atau suatu bentuk yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup, seperti kebutuhannya kebutuhan seperti makan, minum, kemudian sekolah, kemudian bekerja. Kemudian dorongan adalah suatu bentuk motivasi yang ada di dalam diri manusia yang dilakukan oleh orang untuk memotivasi orang lain. Contohnya yaitu misalnya saya sendiri memotivasi teman saya untuk bersekolah, giat bersekolah, untuk giat belajar, karena teman saya tersebut memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik. Nah, kemudian motif adalah dorongan dari diri manusia atau dari diri seseorang yang muncul karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Misalnya
Misalnya untuk bersekolah, kita perlu membutuhkan atribut sekolah seperti buku, pena, pensil. Nah, untuk itu seseorang tersebut membeli peralatan itu untuk keperluan sekolahnya. Kemudian yang ke-8 yaitu bagaimana ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak. Nah, pada masa remaja anak ini kita sudah tahu bahwa pada masa remaja anak ini sudah mampu memahami orang lain, di mana ia sudah mempunyai hubungan akrab, yaitu seperti hubungan persahabatan, kemudian hubungan di dalam keluarganya itu sangat baik, kemudian sudah mulai mampu memahami orang lain, sudah mampu mendengar pendapat orang lain, sudah mulai mendengar hal-hal yang baik. Kemudian untuk sosialnya pun sudah meningkat. Misalnya yang pertama yaitu misalnya mulai pada dasarnya sosialnya hanya ada keluarga saja, tapi di sini sudah meningkat, ada sosial dari teman SD, kemudian meningkat lagi ada sosial dari teman SMP, kemudian meningkat lagi teman SMA, dan sosial pada masa sekarang. Nah, untuk pemilihan persahabatan juga masa remaja anak ini memilih untuk memiliki sifat yang sama seperti sikap, nilai, dan kepribadiannya sama dengan dirinya, agar mereka mampu dapat bercerita, berbagi pikiran, bertukar pendapat, agar semuanya menjadi nyambung. Kemudian pada masa sekarang ini anaknya sudah mulai meranjak dewasa. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai jawaban dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.